Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bertemu lagi dengan saya Yuliani Nur Sakina di Sabilo Official, Sabilo Podcast. Ini saya bersama salah satu sahabat saya. Dia adalah Kak Dede Mulhama. Kak Dede ini adalah salah satu aktivis dari Sahabat Dakwah dan insya Allah juga akan bergabung di komunitas Sahabat Karib ya Kak. Hari ini gimana nih Kak Dede? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana Kak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Kegiatan apa nih sekarang? Sibuk ngapain? Kalau dari hari Senin sampai Sabtu kerja, makanya untuk mengisi waktu kosongnya itu bergabung di komunitas Karib ya insya Allah. Oke, nah kali ini pasti sahabat semua penasaran kan? Apa yang bakal kita bahas nih berdua? Tema kali ini Kak, karena kebetulan banget nih ya, Kak Dede ini adalah seorang wanita yang hijrah ya. Kita akan membahas tentang perjalanan hijrah ya. Kak Dede, aku mau tanya nih, menurut Kak Dede ya, hijrah itu apa sih? Hijrah itu kan berpindah ya, tapi kalau misalkan dari segi ininya hijrah itu bukan hanya berpindah dari tempat satu ke tempat yang lainnya, bukan juga dari yang tadinya itu misalkan dari yang terbuka jadi tertutup, tapi hijrah itu proses perbaikan diri dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, dalam perjalanan hijrah Kak Dede ini siapa kira-kira yang memotivasi Kak Dede untuk membuat Kak Dede itu akhirnya memutuskan saya harus hijrah gitu? Ada nggak nih? Kalau dari segi ini ya, maksudnya dari kan aku sebelumnya nggak pakai kerudung. Nah, dari situ. Nah, adapun kalau hijrah dalam artian dari hijrah dari tempat itu waktu aku memutuskan untuk kuliah di Bogor. Dan alhamdulillah di situ didukung dari lingkungan yang Islami juga di situ sih. Emang Kak Dede tinggal di mana nih kalau boleh tahu? Sebelumnya? Oh, sebelumnya di Bayah. Oh guys, dari Bayah pindah ke Bogor. Insya Allah. Itu hijrah pertama ya Kak? Berarti hijrah pertama Kak Dede adalah hijrah tempat ya? Dari Bayah, terus ke Bogor. Bukan hanya tempat sih sebenarnya. Iya, terus akhirnya hijrah semuanya. Hijrah penampilan ya kan? Nah, itu ketika Kak Dede memutuskan buat hijrah ya, selain dari hadis itu, apa ada nasihat dari orang tua kah atau dari siapakah yang akhirnya, atau ada idola gitu Kak Dede akhirnya aku pengen kayak dia gitu, pakai hijab yang syar'i, ketutup, ada nggak kira-kira? Mungkin kalau misalkan untuk dari segi pakaian Oki Setiana Dewi kali ya. Oh ya, Masya Allah. Semoga Ustazah Oki Setiana Dewi menonton ini ya guys. Oh jadi Ustazah Oki. Kalau dari penampilan ya, jadi kebetulan kan waktu pas aku dulu sebelum mengenal Islam tuh kayak pakaiannya kayak itu masih tabu. Nah, ya kan Islam itu kan dari asing akan kembali asing, maka beruntung kan orang-orang yang terasing itu kan. Dan kita bisa memakai pakaian yang asing itu sesuatu yang Masya Allah. Dan ternyata kan emang ya muslimah yang seharusnya memang seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya Kak. Ternyata Ustazah Oki akhirnya membuat Kak Dede nih teman-teman ingin merubah juga gitu ya, penampilan seperti Ustazah Oki. Tapi sering ikut kajian Ustazah Oki? Kalau YouTube ya. Terus ini juga sih sebenarnya kayak misalkan waktu SMA itu aku suka kayak baca-baca novel yang Islami gitu. Jadi, apa tuh novel yang paling berkesan? Ada nggak satu novel gitu? Birunya Langit Cinta. Masya Allah. Karya siapa Kak? Aku lupa sih itu, soalnya waktu zaman SMA sih. Dan itu novelnya tebel banget. Yaitu kurang lebih sih menceritakan tentang kayak apa sih menikah tanpa pacaran tuh ya. Yang aku pikir menikah tanpa pacaran itu hanya ada dalam cerita itu kan, hanya ada dalam novel. Tapi aku pengen seperti ada dalam peran itu gitu. Ketika membaca novel itu akhirnya Kak Dede tuh kepengen gitu ya, kalau ini nggak cuma di novel aja gitu, Dede termotivasi. Tapi sebelumnya aku belum tahu Quran surat Al-Isra ayat 32 ya. Iya sebelumnya. Nah alhamdulillahnya ya itu sih, semenjak ke Bogor alhamdulillah aku ada dalam lingkup yang religius. Setelah itu bahkan dosen aku sampai bilang begini, intinya tuh gini ya,
kalian tuh kesini terjebak, tapi terjebaknya itu dalam zona kebenaran gitu, dalam jurang kayak gitu. Jadi kita kan kalau misalkan udah ada dalam lingkup yang baik, ya kita mau nggak mau harus meninggalkan yang buruk itu kan, karena kita udah tahu gitu kan. Kalau misalkan kita tetap ngelakuin yang nggak baiknya itu, ya dosanya jadi 2 kali lipat. Pertama, kita ngelakuin sesuatu yang nggak baik, kedua kita udah tahu tapi kok masih ngelakuin. Sementara kan waktu zaman para nabi aja nggak pengen nyari Tuhan tuh ya dicari gitu, nyari tahu gitu, ya kan. Kenapa kita juga nggak, kalau misalkan kita nggak tahu menutup aurat itu wajib, kenapa kita nggak nyari tahu? Kan kayak gitu. Tapi pernah nggak sih Kak, dalam perjalanan hijrah Kak Dede nih ya, kan langsung yang tadinya misal sebelumnya belum pakai hijab, terus pakai hijab. Nah, di dalam perjalanan itu ada nggak tuh omongan-omongan atau dari luar yang kayak, atau misalkan nih kan tadinya kita rambutnya terurai gitu ya, terus ketika keluar harus ditutup, ada nggak bisikan-bisikan, godaan-godaan gitu ya yang menggoda iman gitu? Dan kalau ada, gimana tuh Kak Dede pada saat itu gitu? Kebetulan kan aku niat pakai menutup aurat itu kan dari waktu SMA juga. Cuman kan aku sebelumnya itu nggak didukung dengan pakaian, jadi nggak ketersediaan pakaian aku. Soalnya kan aku niat, tapi aku kalau beli baju tuh masih baju pendek kan. Kalau niat kan harusnya dikurangi kan, kayak gitu. Nah, hanya sebatas keinginan waktu zaman SMA. Nah, semenjak ke Bogor, aku kan tahunya itu lingkungannya kan memang religius, tapi aku nggak tahu kalau ternyata di situ itu memang diharuskan kita tuh pakaian tuh ya seperti ini, pakai jilbab, long dress, nggak boleh pakai potongan kayak gitu. Kampus Kak? Iya, kampus. Nah, udah dari situ aku alhamdulillahnya itu kan aku di rumah nggak pakai hijab ya, tapi semenjak jadi kondisinya itu lingkungan baru, penampilan baru, pas pulang ke rumah itu kan kondisinya kita udah terbiasa kan, jadi sebenarnya nggak begitu ngehirauin apa kata orang. Kalaupun terkadang ada aja suka yang berpikir kayak menutup gitu kan, mungkin ada sesuatu yang ditutupi kali, misalkan tanda kutip yang nggak baik itu kan. Kadang ada aja, kadang ada aja yang kayak gitu, tapi kan ya itu pikiran orang. Kita nggak seperti itu ya buktikan kayak gitu. Jadi kuncinya adalah buktikan dan tetap jalani itu gitu ya. Terus ada nggak nih perbedaan banget ketika sebelum Kak Dede hijrah sama setelah Kak Dede hijrah? Misalkan perbedaan dari ketenangan kah, atau dari penampilan kah, atau misalkan tadinya sebelum hijrah tuh mungkin amalan ibadahnya juga kurang gitu, terus sekarang setelah hijrah akhirnya ke bawah juga, apakah gimana tuh Kak? Alhamdulillah sih kalau dari ibadah ya. Soalnya kan lingkungan yang benar-benar berpengaruh banget sama kita kan, lingkungan itu kan benar-benar mempengaruhi keimanan kita. Alhamdulillah kan aku waktu di Bogor itu kayak semacam bekal buat kedepannya aku kemana ya, aku udah punya bekal di situ gitu, kayak gitu. Jadi kayak dari ibadah sih, iya sih tentunya Ada ya, berini banget ya. Kayak misalkan yang tadinya nggak puasa Senin Kamis misalkan, jadi puasa. Itu ada dampak lain juga ya. Bahkan waktu di kampus itu aku buat apa? Ada dikasih buku, semacam buku. Terus misalkan duha checklist, tahajud checklist gitu. Misalkan masih pacaran jadi apa enggak gitu. Ada listnya, dan itu jadi bahan introspeksi kita. Misalkan di pekan ini nih kita turunnya di apa nih? Ya berarti kan harus diperbaiki kan. Jadi ada buat inilah ya, maksudnya motivasi diri kita juga lah ya gitu. Berarti di sana tuh emang kampusnya tuh khusus akhwat apa? Akhwat Ikhwan. Oh, akhwat Ikhwan. Tapi terpisah. Berarti memang sistemnya kayak pondok pesantren ya Kak? Aku kan sebenarnya lebih terkenalnya itu kursus. Jadi D1 kan. Jadi pendidikan multiprofesi 1 tahun gitu. Nah, aku kan ngambil jurusan desain grafis. Ada Ikhwan, ada akhwat, cuman
digabungnya itu pas di momen kelas khusus itu kayak di desain grafisnya, tapi kalau misalkan pas pelajaran studi Islam efektif itu terpisah ikhwan-ikhwan akhwat-akhwat. Kalau misalkan ada pelajaran yang komputer yang umum ikhwan-ikhwan akhwat-akhwat kayak gitu. Berarti Kak Dede ngambil di sana jurusan desain grafis. Kenapa ngambil jurusan ini? Karena aku suka. Karena karena kamu ingin menciptakan baju busana muslim juga gitu. Tapi memang waktu masih kecil emang iya sih aku tuh memang terobsesi banget jadi desainer. Oh, Masya Allah. Jadi kan waktu masih kecil ya bikinan baju Barbie. Udah terinspirasi juga berarti ya dari makanya waktu di desainnya. Waktu masih di Bogor kan masih ini ya, untuk long dress kayak gini tuh masih jarang. Jadi baju yang beli langsung tuh modelnya, aku kan pertama kalau misalkan beli baju tuh dilihatnya desain ya. Dan waktu pas zaman aku tuh masih ini banget, masih polos gitu. Jadi makanya ada istilah biasa gitu ya. Makanya kan ada istilah gamisan kayak ibu-ibu kayak mama gitu kan. Nah, aku untuk meminimalisir itu apa coba? Aku bikin desain sendiri, beli bahan, ya dijahit sama tukang jahit. Jadi semua baju itu ya desainnya aku sendiri. Jadi makanya nggak pasaran. Selama ini nih Kak Dede ini guys ternyata ini bikin baju gamisnya sendiri. Desain sendiri. Oh, desain sendiri. Oh, yang jahit tukang jahit. Tapi ini bahan sendiri berarti ya? Bahan sendiri. Kenapa nggak buka toko baju muslim aja, Kak? Doain ya semoga. Amin ya Allah. Sahabat semuanya kita doain Kak Dede ya supaya Kak Dede bisa menciptakan toko busana muslim karena udah ada bakat nih ya kan, bakat mendesainer, tinggal Biasa aja kali ya. ya tinggal kolaborasi kali ya sama penjahit sama yang lain-lainnya. Nah, sekarang nih Kak, apa pesan Kak Dede untuk para sahabat akhwat nih yang masih belum memutuskan untuk ya menutup aurat gitu ya. Terus mungkin mereka juga masih sulit untuk meninggalkan yang namanya pacaran ya. Apalagi kan mungkin ada perasaan ke lawan jenis gitu kan. Nah, gimana tuh Kak? Sebenarnya kalau misalnya rasa suka terhadap lawan jenis itu kan ini ya fitrah. Itu manusiawi, tergantung bagaimana kita mengelola rasa itu kan. Nah, makanya untuk itu pertama ya harus paham dulu pacaran itu kan dampaknya apa sih? Kan nggak baik kan. Selain Islam melarang, memang tidak baik juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku langsung nggak boleh itu nggak bisa juga, soalnya kan harus dipahamkan ke setiap individunya seperti itu. Begitupun dengan menutup aurat, tapi pelan-pelan sih untuk teman-teman kalau misalkan mau menutup aurat yakin dulu ya. Yakin, soalnya kan kalau misalkan tutup buka jatuhnya mempermainkan. Ya kan, jadi pelan-pelan. Biar yakinnya itu gimana? Ya pahami lebih dalam. Maksudnya ini tuh kewajiban, bukan hanya jadi perintah Allah sama perintah manusia tuh beda. Jadi gimana caranya kita memahami bahwa ini tuh perintah Allah bukan manusia. Jadi dimanapun kita kan kalau misalkan udah melibatkan Allah, insya Allah kita akan berpegang teguh dengan pemahaman kita. Nggak sia-sia lah ya. Terus Kak Dede ada nggak nih satu pengalaman yang berkaitan dengan hijrah yang tidak terlupakan? Ini sih. Yang paling berkesan, yang kayak aku berawal tuh dari sini nih, makanya aku akhirnya hijrah gitu. Apa tuh? Aku tahunya waktu pas hijrah ke Bogor itu tahunya menutup aurat, dan menutup aurat itu kan masih umum ya. Aku sebelumnya kan nggak gamisan, aku nggak punya baju, aku punya baju gamis satu. Dan ternyata pas ke Bogor itu nggak boleh pakai potongan. Kebayang nggak? Betapa kagetnya aku. Padahal bawa bajunya udah potongan-potongan gitu ya. Dan baju gamis cuma satu. Dan itu bulan pertama. Kan aku waktu ke Bogor kan berdua sama teteh ya, otomatis yang pengeluaran double. Itu bulan pertama tuh ayah kirim uang. Soalnya uangnya buat beli gamis, buat ganti. Soalnya nggak boleh pakai potongan, harus langsung pakai gamis. Ya, makanya terus yang paling berkesan bangetnya tuh bahkan sampai ke cerita mencari kerja ya, dalam dunia kerja gitu, pertimbangan aku tuh ya baju. Pertimbangan aku tuh di baju, jadi aku nggak mau mengambil pekerjaan yang jika sekiranya memakai baju yang membuka aurat ya. maksudnya nggak membuka aurat juga, misalkan pakai potongan juga aku nggak mau gitu. Oh ya, harus yang gamis lah ya, ibaratnya yang memperbolehkan
kita ini muslimah ibaratnya. Ya udah saya pakai baju gamis gitu. Aku tahu ini tuh baju wajib. Ya dimanapun aku kerja, aku harus pakai baju wajib ini gitu. Tapi untuk pekerjaan gimana? Kira-kira langsung ketemukah yang sesuai harapan ini? Atau ada naik turunnya nih? Kan pasti teman-teman semua penasaran kan? Karena perjalanan hijrah itu setiap orang beda-beda kan Kak? Ada yang dia berkaitan sama pekerjaan, pendidikan, atau mungkin keluarga. Nah, sekarang nih gimana tuh tentang pekerjaan Kak Dede? Ya, apakah langsung ketemu yang klik gitu ya perusahaan? Soalnya aku selalu berdoa gini, ya Allah mudahkan aku mendapat pekerjaan yang membolehkan aku pakai gamis. Kalau misalkan sekiranya ada pekerjaan yang misalkan aku, ada pekerjaan tapi ngeharusin aku menanggalkan sesuatu yang aku pahami, itu nggak boleh gitu ya. Aku nggak mau, makanya kan maksudnya gimana ya, di sisi lain aku dikasih kayak ya Allah kok belum dapat kerjaan ya gitu kan, tapi di sisi lain juga aku berpikir alhamdulillah, soalnya apa, Allah menunda karena mau menyiapkan yang baik kan. Jadi aku setelah lulus itu nganggur dulu 1 tahun karena tawaran kerjanya itu. Jadi ada tawaran kerja tapi harus gini gitu, dan aku nggak mau gitu. Itu setelah 1 tahun langsung dapat pekerjaan yang sesuai. Alhamdulillah. Itu nyari sendiri atau ada rekomendasi dari orang atau sahabat gitu? Teman. Jadi awalnya itu harusnya teman aku yang kerja di situ, berhubung dia itu masih terikat dengan skripsi kan, sementara kan untuk kerja itu kan harus fokus, jangan terikat dengan kampus kayak gitu. Jadi coba deh ke situ aja gitu kan, nanti juga sambil nyari aja gitu. Terus pas aku nikmatin, aku nego-nego misalkan untuk apa, pas interview tuh yang aku tanya bukan gajinya berapa, tapi boleh nggak kalau misalkan pakai bajunya tuh kayak gini gitu. Terus dia bilang boleh? Bebas. Alhamdulillah wa syukurillah ya guys. Berarti penantian itu nggak sia-sia ya Kak? Maksudnya walaupun kita lama gitu kan, 1 tahun itu berasa lama banget pasti ya kalau belum kerja. Kita kan maksudnya punya titel ya, sarjana nganggur. Itu mau ini banget kan. Kayak gimana gitu ya, yang lain mungkin teman kita udah ada yang jadi manajer, udah jadi apa gitu. Nah itu juga bagus juga nih ya Kak Dede. Aku jadi mau tanya, itu selama 1 tahun yang Kak Dede belum kerja, itu gimana Kak Dede memotivasi diri supaya yakin gitu ya, ini tuh yang terbaik dari Allah, sabar dulu belum gitu kan. Sementara kan pasti ada dong saat-saat titik dimana kita kayak, kok gue belum kerja ya gitu, kok aku belum dapet gitu ya, sementara kok teman-teman aku yang lain kayak lancar-lancar aja gitu. Itu gimana tuh Kak? Pertama yakin sih, maksudnya Allah pasti mempermudah niat baik kita. Kan niatnya aku kerja itu, ya Allah aku ingin kerja tapi pakai hijab. Aku rasa itu niat baik kan? Iya betul, itu pasti niat baik lah. Jadi sabar aja, pasti Allah mempermudah niat baik kita. Intinya kayak gitu. Jadi selama dalam penantian itu aku berpikirnya gini, Allah bisa aja, maksudnya kalau misalkan kita mau, kita bisa aja ambil pekerjaan yang memang ada tawaran itu kan. Tapi bagaimana dengan keimanan kita? Berarti kan kita menggadaikan keimanan untuk dunia. Apalah artinya? Quotes of the day hari ini ya sahabat. Apalah artinya menggadaikan dunia? Oke. Terima kasih banyak Kak Dede, Masya Allah. Ada lagi nggak yang Kak Dede mau sampaikan ke teman-teman semua? Satu kata tentang perjalanan hijrah. Kalau untuk hijrah dari, kan aku ini ya hijrah apa sih, rantau ya, jatuhnya kan rantau. Mungkin patah hatinya anak perantauan. Ayo, patah hatinya anak perantauan nih. Anak perantauan harus denger ini. Jauh dari orang tua sih ya. Jauh dari orang tua pastinya. Kalau misalnya saat kita mendengar orang tua kita sakit, itu ini banget gitu. Pasti gimana ya Kak? Jauh, nggak bisa nengokin gitu ya, nggak bisa ngerawat. Nah, tapi insya Allah aku yakin sih Kak Dede orang tuanya di rumah pasti bangga banget ngelihat Kak Dede yang di sini walaupun jadi anak perantauan, tapi sudah melangkah lebih maju dan lebih baik gitu ya, memutuskan hijrah terus bekerja, dan
memilih lingkungan-lingkungan yang akhirnya memotivasi Kak Dede untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan aja orang tua Kak Dede diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan selalu, biar Kak Dede juga mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran untuk pekerjaannya, untuk segala urusannya. Ya, dan maafin kalau bikin mewah. Ya, demikian sahabat Stabilo semuanya untuk sharing session bareng Kak Dede pekan ini. Nantikan episode-episode lainnya bersama pemateri-pemateri yang lainnya. Siapa ya kira-kira? Tunggu di episode selanjutnya ya. Dadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.